Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mereset anime lagi yang menjadi anime kesekian gue. Yang bakal gue coba di musim Spring 2026 adalah Historia One Sport season kedua ya. Bisa bilang anime ini memang sedikit gue terlewatkan ya kan, karena emang episode satunya sudah tayang gitu kan minggu lalu. Jadi makanya nih gue bakal langsung 2 episode gitu kan untuk melihat bagaimana kelanjutan Will dan kawan-kawan. Karena gue agak-agak lupa ya ceritanya terakhir itu uh, Will tuh ngapain, gue juga lupa gitu. Oh iya, ke ini Will itu bisa dibilang sempat terjebak gitu kan di dasar lantai gitu kan, hingga akhirnya ketemu musuh yang kuat banget gitu kan, yang satu kepala buntung, yang satu apa gitu gue lupa. Jadi dia nantinya uh, apa bakal bertemu dengan mereka lagi nantinya gitu kan. Dan gue penasaran apakah nantinya si Will ini berhasil gitu kan untuk bisa uh, lolos atau berada di tempat yang ia kejar, karena kan dia kan bener-bener ambisi untuk mengejar Evaria kan, kayak gitu. Jadi ya gue pengen tahu nanti si Willy ini bakal berhasil apa enggak gitu kan, karena kan dia emang harus mengikuti ujian ya, banyak ujian gitu kan, ujian tulis dan ujian praktiknya gitu. Jadi makanya si Willy ini kan emang terkenal akan uh, lemah terhadap sihir gitu kan, atau dia terlalu kurang pandai atau kurang tangkas gitu kan terhadap sihir. Tapi ketika ngomongin akademik ya dia jago kayak gitu. Jadi makanya gue penasaran bakal seperti apa. Studio masih sama dari Bandai ya kan. Semoga tidak ada yang uh, mengecewakan, karena ya biasanya yang udah-udah ya biasanya tuh kalau sequel itu penyakitnya tuh nggak konsisten aja kayak gitu. Jadi kan kita kan belum liatin kalau season 1 tuh epic banget ya, epic banget. Jadi fantasi yang mengingatkan gue dengan karya seperti Harry Potter ya kan, emang agak-agak mirip, mungkin inspirasi juga kali ya dengan apa yang pernah disajikan di Harry Potter. Jadi makanya gue pengen tahu apakah nanti eh, ngarahnya juga makin ke sana gitu kan. Jadi penasaran juga ya seperti apa kelanjutan dari season 2 kali ini. Dan menunggu masuk ke episode 1 dan episode 2 dari Historia One and Sword. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode 1 dulu ya kan, dari Historia One and Sword. Langsung aja. Oke. Mm-hmm. Bisa, ini dulu apa namanya, intro dulu ya kan. Monolog dulu ya kan. Gila loh ya kan, pecah belah ya kan, terpisah ya kan, musuhnya kuat banget di dalam. Oh gila, my wife Colette, sayang sih emang Will bucinnya sama Varia anjir, tapi wajar sih, mau teman masa kecilnya gitu ya kan, masa najiminya. Wah gila Liana emang ini banget apa namanya, wow banget ngeliat dia tuh, nggak kalah ini, nggak kalah wownya ya kan dibanding Colette ya kan. Enak loh musiknya loh ya kan, musik ininya enak. Nah. Bam. Mm-mm. Dan Evaria memantau ya. Opening oke. Okay. Gue udah tahu openingnya ya kan. Soalnya di apa namanya di channel Isekai channel ya. Udah ditayangin duluan sebelum animenya keluar ya kan. Ya banger banget sih, tapi emang
Gue demen banget kembali jalan deh gitu. Awalnya gue nggak nyangka kalau kirain Medkit ya. Gue bukan Medkit ternyata yang nyanyi. The SCD Hero anjir nyanyi. Yang yang ngisi opening Blue Lock opening kedua season 1. Da 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 da. Enak lagi emang. Oh. Enak banget gue. Kayak medkit banget Android. Oh itu gua nggak sempet ngepost sih yang tadi itu yang di akhir-akhir gambar-gambar yang nggak kita tahu ya. Ya udah Profesor Snape, Profesor KW Snape, iya. Dia benci banget kayak sama Will anjir. Nah, Eliza. Oke, sementara itu. Hmm, nempel mulu anjir Rosti. Nempel mulu Rosti anjir. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Yup. Hmm. Udah satu kredit doang nih untuk gede banget Rosti anjir. Ya iyalah, ketahuan banget ya kan. Rosti Colette emang demen juga. Jadi Elvi tidak sendiri yang demen sama Will. Tapi Colette juga ya. Si Tengil nih, si Tengil biru mah Tengil merah ya kan. Yang gue heran merahnya si merah nih kan. Dia tetap nggak ngakuin Will ya. Jujur, cocok lah. Mm-mm. Oh, Liana. Liana tuh Reina WD ya, gue lupa isinya. Ketebang film lembut. Iya. Maksudnya sifatnya. Iya, iya bener sifatnya. Bukan yang lain bukan. Ya sempat cantik banget Liana emang. Bisa karbit gue. Iya. Jatuh lagi. Jatuh bos. Hmm. Hmm.
Buset dah, short banget ya di bawah ya. Baru mau gue bilang yang lembut-lembut ya kan. Manis banget emang dah. Oh, turu. Oke. Tidur dia. Waduh, 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 waduh. Pusing aja nih kan. Waduh, 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 waduh. Iya dong. Masa pura-pura? Tapi nggak tahu juga sih. Bisa jadi pura-pura. Enggak sih, enggak. Mau dia sekocak gitu enggak. Wah, anjir mau kekis anjir. Bau ini. Aduh, ganggu aja nih si Rosti ya. Roasting. Iyalah. Lucu banget sih emang Ecolet. Agresif juga dia si Colette gitu. Maksudnya tiba-tiba banget gitu loh. Ah, mhm, hmm. Langsung sih, kok bisa sinis gitu anjir? Apa jangan-jangan, oh nggak tahu juga sih. Kayak kayak cocok logi gitu loh ya kan? Nah, ya kan? Kayak cocok logi gitu bisa ngepas banget. Itu kemana? Hmm. Jadi kayak bisa ngepas gitu ya kan? Rosti sama Will lagi ngomong ya kan? Rosti sama Colette lagi ngomong tadi, Levi tuh kayak nggak seneng gitu. Ya bisa jadi kesimpulannya ya emang bisa jadi cloningan ya kan, utusan ya kan. Terminalia. Hmm. Sinis buat Edward anjir. Hmm. Profesor Snape. Waduh. Iya. Sebutkan dan jelaskan ya kan. Itu emang menyebalkan banget itu emang tipikal soalnya begitu. Oh. Oh.
Wah, emang dari awal emang ngejebak Will ini si Edward nih. Bim, oh, oh, iya, Will pasti. Wah, langsung di gila anjir. Sebenarnya sih sebenarnya sih apa yang dikatakan Edward itu ada benernya, tapi ya lu objektif lah gitu. Kan sudah membuktikan dengan ah ya pasti nggak ada nggak kurang satu ya ya udah 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 ketebak gitu. Ini bagian dari developmentnya Will. Hebat sumpah dah. Si Snap ini emang ngeselin banget Edward. Dibilang emang ada benernya, tapi ya sekali lagi gitu loh. Lu juga harus objektif lah gitu loh. Banyak kan lu takut. Ya. Hmm, hmm. Wow, iyalah. Uh, beraninya kau. Hmm, tapi tapi hmm, hmm.
Kasian banget anjir Will. Kurang satu. Bakal duel nggak ya sama Edward ya? Tapi gue paham sih, mungkin Edward ngerasa bahwa ya dulu mungkin eh, jangan sampai ngerasa dirinya gagal ketika di menara kala itu kali ya. Jadi ngeliat Will ya kayak takutnya akan sama gitu loh. Tapi kan itu lu kan. Maksudnya ya objektif lah gitu. Jadi kasihan gue tinggal timbang satu skor doang. Oke. Manusia tidak mengenal langit dan dunia ini terjebak dalam kegelapan. Karena tidak ada yang menjadi langit. Mhm. Jet. Dah, ngeri amat. Oke, let's see. Muncul akhirnya mereka ya. Oh ini ya. Wah. Iya. Uchibuyo. Oke. Oh, wait. Firman ya. Awesome sih. Hmm. Oh, no. Wow, oke. Oke, ada kekacauan. Ya, ada kekacauan. Ini plot twist ya, men. Ini cliffhanger ya, men. Wah.
Wah, emang udah bakal begini sih ya. Uh, dia pakai naikkan naga apa? Oh enggak, bukan, bukan, bukan. Buset dah. Next episode nih ya kan. Ya pas banget nih gue nonton 2 episode ya kan. Nah ini si kepala buntung bahaya banget sumpah. Wow. Ini yang bikin mantra ini. Pesta neraka, waduh. Greget. Bakal menanti nih ya kan. Nah untung aja gua nonton 2 episode ya kan. Biar nggak cliffhanger banget ya kan. Oke, langsung aja ya. Langsung aja ya kan. Tanpa basa-basi lagi, nanti gue bakal langsung ke episode 2-nya, oke? Jadi nanti gue bakal gabung reviewnya dengan episode satunya, seperti itu. Thank you yang sudah nonton. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari Mystery One and Sword. Langsung aja. Mm-mm. Sadar Will ya kan? Bu, Bebek Karinas bisa ini ya, membuat ini apa, monster juga. Jadi Lake Whale. Boom. Enggak. Enggak semudah itu kayaknya. Oh, kan bener kan? Kok buset dah. Wah, fix. Oh, mati. Oh, damn. Ditebas ah. Uh, bahaya banget, Cok. Buset dah. Ngeri banget anjrit. Uh, sadar dia. Bunuh penyihir. Dia mungkin saatnya Will ya untuk nunjuk diri ya. Karena emang sihir nggak mempan kan. Oh iya? Dari praksis Akbar. Emang ngincer. Iya. Emang ngincer keributan di sini ya kan. Pas Termaniria. Nah,
Hmm. Buset. Kayaknya baru beli lagi gue nih. Wah, iPhone. Mm-mm. Hmm. No. Oh, what? Oh, nggak ada wheel, ada wheel. Is it wheel? Ya, pasti. MC kita ini, ya kan. Karena dia nggak sihir nggak mempan kan ya pakai fisik adalah salah satu ya. Itu teknik pedang adalah salah satu cara ya kan untuk menebas ya kan, monster di sekitarnya ya kan. Apalagi Will kan bisa sihir juga kan lewat, lewat pedangnya gitu kan. Bukan yang dari tongkat atau apa. Oh. Nah itu tuh yang terakhir itu tadi. Mm-mm. Saatnya Will beraksi ya kan. Uh, buset. Let's go. Uh. Mm-mm. Itu yang susah sih ya kan. Wow, kuat kuat banget pedangnya. Kuat kuat buat tuh. Oh,
Hmm. Oke. Oke. Let's go. Para dwarf. Boom. Yaelah lu. Si kocak. Let's go, Liana. Boom. Iya. Set. Bisa lebih lah. Apa rencananya? Oh, ha. Oke. Oh iya, benar. Mm-mm. Oh, ditiban. Buset. Iya, kan dia emang kalau kan ini ya, penggerak tanah ya. Boom. Nice work. Nice teamwork. Iya. Mm. Yep. Hmm. Oh. Ngeluarin apa lagi nih? Oh. Apa lagi tuh?
Buset, 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 buset. 15 gedung kali ya. Wow. Itu serangan kejutan sih. Buset dah. Ngeri banget anjir. Gue nggak tahu nih jenis apa nih kan. Tapi ini monster beda lagi nih kan. Oh, gila anjir. Jadi inget yang di kaiju anjir. Ya itu. Defender. Buset. Monster 140 anjir. Yang bisa bunuh Magic Defender di masa lalu ya. Defender. Ush. Waduh. Apalagi tuh? Aduh, 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 aduh. Aduh, kecincang dah tuh. Jebret. Oh, sebut anjir ngetoksik anak gagal, kesel banget gue. Oh, ya advantage sih, kakinya banyak banget anjir sama tangan. Wah, bener-bener ke pojok gue anjir. Oh, nice. Ya. Oke. Iya. Dikumpulin. Iya, dikumpulin. Dikumpulin semua ini kekuatannya. Iya. Iya. Punya apa jejak sihir monster. Iya, nyerap cakra, kayak nyerap cakra, nyerap sihir. Uh, wow. Ini jadi modelan apa lagi nih kan? Buset. Udah kayak Raja Iblis ini. Buset, wujudnya nggak jelas lagi nih anjir. Hmm.
Wow. Buset. Waduh. Iya itu. Oh. No, no, Steve. Oh my god. Buset, cepet banget anjir. Fuck. Oh fuck. Waduh, tahu deh mati apa enggak tuh? Oh, enggak, aman. Hmm. 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 Wow. Ini absolute cinema banget sih. Gue bener-bener respect banget sama Bandai bikin animasi secakep ini. Eh? Oh. Oh, fuck. Wah, ngorbanin dong, ngorbanin diri ya. Aduh, langsung hilang dong. Dan habis. Dan habis anjir. Langsung habis aja. Tapi itu jadi pemantik Willem bakal marah sih nanti. Tapi gue nggak tahu Rosti beneran mati apa enggak, gue nggak tahu. Tapi harusnya sih udah hilang ya. Mau tadi udah ini kok ngorbanin dirinya tadi, udah nyelamatin si Will tadi. Waduh, enak lah gue ini, enak lah gue ini. Oh, oke. Okay. Ini kalau tahu masih rambut panjang aja dong. Oke, okay. Habis. Oke. Okay. Wah, anjir. Waduh, Will. Wah, Will rambut putih, men. Wah, gila nih epic banget sih ya. Sebenarnya cliffhanger lagi nih, tapi it's okay lah ya kan. Harus sabar menunggu episode 3 ya kan. Untuk yang minggu depan. Jadi
intinya untuk 2 episode ini ya gue akuin ini bener-bener sajian yang sangat intens. Gue sampai speechless banget dengan apa yang disajin oleh Wistoria. Jadi ya ini emang seharusnya ya, bener-bener seharusnya sebuah anime fantasi tuh mempertahankan konsistensinya gitu kan, agar bisa dinikmati oleh orang banyak gitu kan. Jadi ya ini maksud gue artinya terkadang ya kan, sebenarnya sih kayak lebih ke kutukan ya, kutukan sequel tuh nyata sebenarnya sih, memang ada gitu kan. Tapi untuk so far di 2 episode ini bagus. Jadi apa tidak mengurangi esensi ketika lu nonton di season satunya gitu. Jadi gue bener suka banget dengan apa yang disaji di 2 episode ini kayak gitu. Jadi intinya adalah si pengacau ini yang emang udah ngincer, emang udah udah coba untuk ngacauin Will ketika di Strata 10 ya kan, itu datang ya kan untuk mengacaukan festival ya kan, dan akhirnya monster yang dikeluarin terakhir tadi itu adalah monster Strata 40 yang dimana pernah membunuh Meja Vendor gitu kan di masa lalu, walaupun emang mungkin bukan angkatannya si Evaria ya, tapi mungkin di dulu lah gitu kan yang pernah ngebunuh Meja Vendor itu. Jadi ya udah akhirnya melihat OP banget ini monster gitu kan, ya hanya Will seorang gitu kan yang mungkin bisa mengimbanginya gitu kan. Dan satu momen ternyata Rosti mengorbankan dirinya gitu kan untuk menyelamatkan Will, dan akhirnya Rosti kita anggap mati kayak gitu. Ya mungkin ini akan menjadi pemantik Will akan marah ya, dan mungkin akan membuka gate sihirnya sih. Gue jujur aja ya, ini sebenarnya masalah solusinya atau win-win solusinya sih emang harus ngebuka gate sihirnya Will gitu, biar setidaknya antara sihir sama pedang itu atau fisik itu dia benar-benar bisa gitu kan untuk bisa ngalahin monster itu kayak gitu. Jadi tinggal nunggu momennya aja sih kayak gitu, dan bagaimana nanti si Will bisa membuka gate-nya itu kayak gitu. Dan soal Edward ya gue no comment ya, itu emang aneh sih itu orang ya. Jadi mungkin karena ketakutan dia gitu kan terhadap menara gitu kan, jadi ya dia ibarat kata gini, maksudnya nih, maksud gue ya, ibarat kata tuh dia tuh baik sama Will biar dia tidak gagal di menara gitu kan. Tapi kan itu urusan lu, maksudnya nggak usah ngelibatin Will, karena Will itu punya tekad yang tidak sama seperti lu kayak gitu, cuman gara-gara dia nggak bisa sihir. Nah itu, jadi makanya jangan samakan lu sama Will kayak gitu. Harusnya sih emang si Edward harus objektif lah ya untuk bisa menilai Will itu punya potensi soal itu. Masalah sihir kan bisa belajar kan, walaupun emang dia tidak punya darah sihir kan. Makanya gue bilang, tapi jangan salah, kalau menurut gue terlepas dari apa yang kita lihat tadi, yang di season 1 itu dia bisa ngudain sihir kan dengan pedangnya. Itu makanya gue bilang kalau Will itu bisa membuka gate-nya tuh pasti Will bakal OP banget dari atau mungkin setara dengan Meja Vendor gitu. Jadi makanya gue nungguin banget nih Will bakal kayak gimana nantinya gitu untuk ngalahin monster itu. Ya enak, pokoknya gue nonton ini enak banget. Gue bohong sih kalau bilang ini anime jelek, nggak. Ini enak banget. Gue bener-bener enjoy banget. Kayak ini aja, kayak ngikutin Nanatsu no Maken tapi lebih bagus. Nah itu, jadi bener-bener gue suka banget dengan apa yang disajiin di season ini kayak gitu. Ya udah, itu jadi gue yang pasti lupa subscribe dan komentar kira-kira oh iya, satu lagi sebelum masuk ke sebelum tadi gue ending atau penutup, gue penasaran itu dua musuh itu ya kan, yang dua ini sebenarnya nih dulu bekas siapa sih, atau mungkin dulu pernah orang, atau bisa dibilang apakah dulu pernah dihianatin atau mungkin pernah sakit hati atau apa, gue nggak tahu, atau mungkin dia atau mereka berdua itu mayat hidup atau apa, gue nggak tahu lah gitu kan. Apalagi yang tadi kan satu ada yang kepala buntung kan, jadi gue pengen tahu aja, mungkin gue yang lupa atau mungkin yang gue lupa inget lah gitu kan dengan latar dua orang ini gitu. Itu tuh mereka tuh siapa gitu, gue lupa gitu. Karena kan si Capseke ya, kepala sekolahnya kan juga sadar kan bahwa kok bisa sih senjata itu
bukan diperjualbelikan, maksudnya digunakan secara umum. Harusnya kan itu kan senjata terlarang kan, kenapa bisa dipakai monster? Nah itu yang jadi pertanyaan dia gitu. Nah mungkin ada hubungannya dengan orang yang pernah bekerja sama dengan dia gitu, si dua penjahat itu kayak gitu. Itu gue lupa itu asal muasalnya gimana itu, yang dua penjahat itu. Apakah dulu pernah diceritain di season satunya, mungkin gue lupa, atau memang nanti diceritain di season ini. Jadi makanya kasih tahu gue ya. Jadi dua musuh itu atau dua villain ini sebenarnya apa sih gitu, siapa sih gitu, dari mana, dan motifnya jelas ya, emang pengen ngincer Meja Vendor ya. Cuman maksud gue dulu ini dua orang ini siapa? Apakah dulu sakit hati karena nggak bisa jadi Meja Vendor, atau mungkin dua orang ini bisa dibilang korban keganasan Meja Vendor pada saat itu. Ya gue nggak tahu juga lah gitu kan. Pokoknya isi di komentar, oke? Yang pasti jangan lupa tinggal di share saja dan notifikasinya agar lu dari gue, dan satu lagi sampai gue saat itu ada mulai.